Semangat pagi, 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 pagi. Halo semuanya, pada video kali ini kami bertiga akan membahas topik penting dalam dunia pertanian dan perkebunan, yaitu evaluasi kesesuaian lahan perkebunan kelapa sawit. Di sini kami telah merangkum materi penting yang akan sangat bermanfaat bagi petani kelapa sawit. Namun, sebelum kita lanjut dalam pembahasan video ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ardan Ali Gandhi dengan NIM 243307611055. Perkenalkan, nama saya Gideon Limbong dengan NIM 243307611137. Perkenalkan, saya Ari Tambulo dengan NIM 243307611134. Oke. Untuk itu kita langsung saja ke videonya. Evaluasi kesesuaian lahan adalah suatu proses menilai kecocokan suatu lahan untuk penggunaan tertentu, seperti kegiatan pertanian, perkebunan, konstruksi, ataupun pemukiman, dengan membandingkan antara karakteristik lahan dan kebutuhan penggunaan lahan yang dilakukan. Sebagai contoh, seorang petani ingin membuka lahan baru untuk budidaya kelapa sawit. Sebelum lahan tersebut diolah, petani akan mengevaluasi kesesuaian lahan di area tersebut dengan cara mengecek dan mengamati karakteristik fisik, kimia, dan biologi lahan, seperti kondisi iklim, bentuk wilayah atau topografi, dan kondisi tanah, meliputi sifat dan jenisnya. Lalu dari ketiga faktor tersebut akan dibandingkan dengan syarat tumbuhnya kelapa sawit. Hal ini dilakukan petani untuk menilai apakah lahan tersebut sesuai atau tidak, atau bisa dikatakan produktif atau tidak untuk ditanami atau untuk budidaya tanaman kelapa sawit. Dan petani juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor pembatas apa saja yang dapat terjadi di lahan tersebut jika sudah dilakukan budidaya kelapa sawit. Dan petani dapat mengidentifikasi faktor-faktor pembatas apa saja yang ada di lahan tersebut, seperti potensi erosi, pencemaran air, degradasi tanah, dan lain-lain. Hal ini berguna untuk merancang strategi pengolahan lahan secara optimal tanpa menimbulkan efek negatif bagi lingkungan sekitarnya. Oke, kita langsung masuk aja di materinya, yaitu tentang pengertian evaluasi kesesuaian lahan kelapa sawit. Nah, pengertian evaluasi kesesuaian lahan kelapa sawit ini adalah proses menilai tingkat atau kelas kecocokan suatu lahan untuk budidaya tanam kelapa sawit tersebut dengan mempertimbangkan faktor-faktor pembatas, yaitu seperti kondisi iklimnya dan tropis dan karakteristik lahan tersebut. Dia juga meliputi pH tanah dan sifat dan jenis tanahnya. Baik, kita masuk ke parameter evaluasi kesesuaian lahan. Yang pertama ada karakteristik fisik tanah yang harus diamati, dan ada beberapa contohnya, yaitu tekstur tanah, yaitu proporsi pasir, debu, dan liat. Yang kedua ada struktur tanah, yaitu susunan agregat partikel. Yang ketiga ada kedalaman efektif, yaitu ketebalan lapisan tanah yang ditembus akar. Yang keempat ada drainase, yaitu kemampuan tanah dalam mengalirkan air. Yang kelima ada kedalaman air tanah, yaitu jarak antara permukaan tanah dengan muka air tanah. Yang kedua ada karakteristik kimia tanah. Yang pertama pH tanah, yaitu tingkat kemasaman atau kebasahan tanah. Yang kedua ada KTK, kemampuan tanah dalam menyimpan unsur hara. Yang ketiga ada C organik, yaitu kandungan bahan organik. Yang keempat kandungan unsur hara N dan P, yaitu ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Yang ketiga ada karakteristik kimia tanah, yang dimana ada aktivitas mikroorganisme, yaitu keberadaan, ketersediaan, dan aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Selanjutnya yang keempat ada kondisi iklim. Yang pertama itu curah hujan, yaitu jumlah curah hujan yang diterima dalam satu periode. Yang kedua temperatur, yaitu suhu rata-ratanya. Yang ketiga radiasi matahari, yaitu intensitas cahaya matahari yang dapat diterima. Lanjut yang kelima yaitu topografi. Yang
Yang pertama itu ketinggian tempat, yaitu ketinggian suatu tempat di atas permukaan laut. Yang kedua kemiringan lereng, yaitu kemiringan suatu lahan terhadap bidang datar. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang klarifikasi kesesuaian lahan kelapa sawit, di mana dalam klarifikasi ini kita dapat menentukan kelas suatu lahan apakah itu sesuai untuk perkebunan kelapa sawit atau tidak. Dapat kita lihat dalam tabel tersebut bahwa yang perlu kita amati di lapangan agar untuk menilai lahan tersebut cocok atau tidak yaitu pertama karakteristik lahannya. Dengan mencatat dan mengamati 11 unsur ini, kita dapat mengetahui faktor pembatas apa saja yang ada di lahan tersebut. Apakah lahan tersebut memiliki faktor pembatas dalam budidaya perkebunan kelapa sawit atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasusnya. Salah satunya di daerah perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat, tepatnya di Sintang Landak, memiliki klarifikasi lahan N1 tidak sesuai bersyarat, yang artinya kelapa sawit tidak dapat tumbuh optimal di lahan tersebut. Dan selanjutnya di pengamatan selanjutnya ada kelas S3 yaitu lahan marginal secara aktual, dengan faktor pembatas utamanya yaitu pH tanah yang sangat rendah, kurang dari 4,0. Selanjutnya ada ketersediaan unsur P dan K yang sangat rendah dan kejenuhan basanya kurang dari 20%. Namun setelah dilakukan kegiatan perbaikan atau pengolahan yang lebih tepat seperti pengapuran dengan dosis 4,5 ton per hektar dan pemupukan SP36 dan KCL lebih dari 400 kg per hektar, klarifikasi lahan berubah menjadi S1 dan S2. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, itu tentang strategi perbaikan lahan kelapa sawit. Nah, itu ada 3 langkah. Yang pertama itu pengepuran atau biasa disebut dolomit atau kapur pertanian. Ini memiliki fungsi meningkatkan pH tanahnya dan menurunkan konsentrasi kemasaman tanah yang bersifat toksik. Langkah kedua itu melakukan pemupukan organik dan anorganik berimbang untuk meningkatkan ketersediaan unsur dalam tanahnya. Yang terakhir bisa dilakukan pengelolaan drainase dan menerapkan konservasi air dan tanah, terutama di wilayah yang gambut dan berlereng lebih dari 8%. Tujuannya untuk menghindari genangan air di tanah bergambut dan biasa memperlambat limpasan permukaan air tersebut dengan membangun terracing atau penanaman LCC atau legume cover crops seperti biasa contohnya Mucuna bracteata. Oke, kita masuk kesimpulannya, yaitu evaluasi kesesuaian lahan merupakan langkah strategis dalam pembangunan budidaya lahan kelapa sawit berkelanjutan dan produktif. Berdasarkan hasil review berbagai penelitian, sebagian besar lahan di Indonesia berada di kelas kesesuaian aktual rendah seperti S3 atau marginal N1 yang tidak sesuai. Namun demikian, lahan-lahan tersebut masih memiliki potensi untuk ditingkatkan menjadi kelas S1 atau sangat sesuai, dan bisa juga ditingkatkan menjadi S2 cukup sesuai melalui pengelolaan yang tepat. Nah, faktor pembatas utama yang ditemukan meliputi tingkat keasaman tanah atau pH-nya rendah. Nah, rendahnya ketersediaan unsur hara makro seperti fosfat dan kalium yang sangat rendah, serta tingginya kadar aluminium yang bersifat toksik bagi tanaman. Oleh karena itu, strategi perbaikan lahan yang efektif mencakup untuk meningkatkan pH yang berimbang dan konservasi pada lahan yang miring.